warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PPE, Plan Asset, Property, and Equipment. Oke, ini di buku ada di chapter 9. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu plan aset. Nah, jadi plan aset ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Lalu secara umum plan aset ini terdiri dari 4 karakteristik. Yang pertama, mempunyai bentuk fisik. Karena plan aset itu dapat dirabah, sehingga plan aset dapat diraba dan dirasakan. Lalu yang kedua, digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Dan yang keempat, ada yang namanya penyusutan. Selanjutnya, jenis-jenis plan aset. Nah, jadi plan aset ini terbagi 3. Yang pertama itu ada aset tetap berwujud atau tangible fixed asset. Yang kedua ada aset tetap tidak berwujud, ada intangible asset. Lalu yang ketiga ada sumber daya alam atau natural resources. Oke, yang pertama dulu nih, aset tetap berwujud. Nah, karena aset tetap berwujud itu adalah aset yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Contohnya itu ada tanah, bangunan, atau gedung, peralatan, dan ada mesin, yang artinya bentuk fisiknya itu kita bisa lihat atau bisa kita raba. Lalu yang kedua, aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud adalah sumber daya jangka panjang yang biasanya tidak memiliki keberadaan fisik. Namun memiliki nilai atau jumlah manfaat di masa depan. Contoh umumnya itu ada hak paten, merek dagang, hak cipta, perjanjian waralaba, goodwill, dan kontrak bisnis lainnya. Lalu untuk penjurnalannya itu di debit amortization expense, ini jurnal untuk amortisasinya ya. Kalau misalnya aset tetap itu penyusutan atau depreciation, kalau misalnya aset tetap tidak berwujud, penyusutannya dinamakan amortisasi. Lalu di sini jurnalnya di debit amortization expense strip aset apa namanya, lalu kreditnya aset apa. Contohnya di sini misalnya goodwill ya. Jadi jurnal amortisasinya di debit amortization expense goodwill, pada di kreditnya goodwill gitu. Lalu yang ketiga, sumber daya alam atau natural resources. Sumber daya alam ini adalah aset yang secara fisik habis ketika digunakan, meliputi hasil tambang yaitu ada minyak, gas, batu bara, timah, dan hasil hutan yaitu kayu. Nah, untuk sumber daya alam ini penyusutannya atau penurunan masa manfaatnya dinamakan depresi. Kalau misalnya tadi aset tidak berwujud dinamakan amortisasi. Untuk depresi ini alokasi dari cost sumber daya alam ke dalam expense selama umur ekonomisnya. Metode depresi yang sering digunakan itu ada unit of activity. Oke, selanjutnya accounting for plan asset. Jadi ini kita akan membahas penjurnalan tentang yang berkaitan tentang plan aset. Nih, yang pertama ada pada saat perolehan plan aset. Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan atau cost. Harga perolehan adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan suatu aset sampai aset tersebut siap untuk dipakai. Nah, jurnal untuk saat pembelian aset tetap itu atau saat perolehan aset tetap yaitu di debit nama plan asetnya, lalu di kredit cash atau account payable, tergantung pembeliannya itu secara tunai atau secara kredit. Contohnya, PT Dream membeli aset tetap berupa peralatan mesin printer dengan harga 5 juta. Secara tunai ditambah dengan biaya ongkos kirim sebesar 500.000. Sehingga untuk penjurnalannya, equipment bertambah di debit,
sebesar 5.500.000 pada cash yang berkurang di sisi kredit sebesar 5.500.000. Oke, selanjutnya yang B, pada saat penggunaan aset tetap. Penyusutan adalah konsep alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan. Yang pertama itu ada harga perolehan atau cost, pengeluaran. Jadi harga perolehan atau cost itu adalah pengeluaran untuk mendapatkan aset dan membuatnya siap untuk dipakai. Lalu yang kedua ada umur ekonomis aset tetap atau useful life, yaitu estimasi umur produktif yang diharapkan dalam waktu. Estimasi umurnya ini bisa dalam waktu, unit, aktivitas, jam mesin, atau unit dari output tersebut. Lalu yang ketiga ada nilai sisa atau salvage value atau residual value, sama aja. Nah, nilai sisa ini adalah estimasi nilai set pada akhir umur ekonomisnya. Nah, untuk jurnal penyusutan itu depreciation expense, aset apa namanya pada accumulated depreciation aset tersebut. Lalu di sini metode penyusutan. Nah, metode penyusutan itu biasanya kita gunakan ada 3 ya. Oke. Metode penyusutan yang kita akan pelajari itu ada 3. Yang pertama itu metode yang umum dan paling sering kalian jumpai, yaitu metode garis lurus atau straight line method. Berdasarkan nilai deskripsi sama pada akhir tahun umur ekonomisnya. Jadi di sini ada rumus untuk metode garis lurus. Karena metode garis lurus itu penyusutan di setiap tahun pasti sama. Nah, rumus penyusutannya harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Oke, di sini ada schedule penyusutannya. Jadi ini tabel penyusutannya. Bisa dilihat, ini tabelnya. Biasanya ada year, ada depreciable cost dikali dengan depreciable rate akan menghasilkan annual depreciation expense. Lalu selanjutnya ada accumulated depreciation atau akumulasi dari depresiasi tahun ke tahun, dan ada book value atau nilai bukunya. Oke, di sini ada keterangannya. Depreciable cost itu merupakan cost dikurang salvage value. Tadi costnya dikurang dengan nilai sisanya. Lalu ada dikali dengan depreciable rate. Nah, rumus dari depreciable rate itu 100% dikali dengan useful life. Contohnya useful life dari equipment tersebut adalah 5 tahun. Maka depreciable rate-nya 100 dibagi 5. Maka 20%. Depreciable rate-nya adalah 20%. Lalu ada annual depreciation, itu merupakan depreciable cost. Lalu selanjutnya book value, yaitu rumus dari cost dikurang dengan akumulasi depresiasi. Oke, selanjutnya contoh di sini ya. Contoh, diketahui mesin fotokopi dengan harga perolehan 15 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun dan nilai sisanya adalah 5 juta. Maka rumus penyusutannya adalah 15 juta harga perolehan, cost dikurang dengan nilai sisa atau residual value dibagi dengan umur ekonomisnya atau useful life. Nah, di sini 15 juta dikurang dengan 5 juta, 10 juta. 10 juta dibagi dengan 5 tahun. Maka penyusutan per tahunnya itu adalah 2 juta. Nah, untuk jurnalnya itu depreciation expense equipment di debit sebesar 2 juta, pada akumulasi depreciation equipment di kredit sebesar 2 juta.
Oke, selanjutnya schedule penyusutannya. Nah, kalau misalnya ini kan rumusnya untuk penyusutan per tahunnya aja kan, kita nggak tahu book value-nya berapa. Di sini untuk schedule penyusutan itu ada dari tahun pertama hingga tahun terakhir. Oke, nah di sini tadi depreciable cost itu dapat dari cost dikurang dengan residual value. 15 juta dikurang dengan 10 juta, hasilnya 10 juta dikali dengan depreciable rate. Depreciable rate-nya itu 100% dibagi umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya itu 5 tahun, maka depreciable rate-nya adalah 20%. Nah, di sini 10 juta dikali dengan 20%, lalu annual depreciation expense-nya itu adalah 2 juta. Berarti penyusutan setiap tahunnya itu adalah 2 juta. Lalu di sini ada akumulasi depresiasinya sebesar 2 juta. Jadi akumulasinya itu dari sini. Nah, setelah itu book value-nya itu ada 15 juta. Harga perolehan mesin tersebut adalah 15 juta dan dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar 2 juta. Jadi 15 juta dikurang 2 juta, maka di tahun pertama, di akhir tahun pertama, nilai bukunya itu sebesar 13 juta. Nah, untuk perhitungan selanjutnya sama, di depreciable cost dikali dengan depreciable rate. Lalu di sini annual depreciation expense-nya juga masih sama 2 juta, sehingga kumulasi depresiasinya 2 juta ditambah dengan 2 juta. Maka hasilnya 4 juta. Nah, 15 juta dikurang dengan 4 juta sama dengan 11 juta gitu. Nah, ini sama sampai akhir. Nah, sampai akhir tahun kelima di sini book value-nya harus sebesar dengan nilai sisanya. Untuk book value di tahun pertama harus sama dengan nilai sisanya. Seperti itu. Lalu selanjutnya metode saldo menurun atau double declining method. Pengertiannya ini adalah nilai depresiasi tiap tahun menurun karena book value tahun tersebut merupakan value untuk tahun sebelumnya. Nah, langkah untuk menghitung penyusutan, yang pertama itu kita menghitung depreciable rate dulu. Nah, depreciable rate-nya itu sama seperti di straight line method. Bedanya, kalau misalnya di saldo menurun, ini ada dikali 2. Karena di sini saldo menurun ganda. Jadi double declining method. Nah, jadi 100% dibagi dengan umur ekonomisnya dikali dengan 2. Lalu langkah kedua kita harus menghitung penyusutan. Saat menghitung penyusutan itu rumusnya book value at beginning year dikali dengan depreciable rate. Nah, depreciable rate-nya dapat dari sini ya. Oke, di sini ada bentuk dari schedule penyusutannya. Ada year, ada book value at beginning year dikali dengan depreciable rate, lalu sama dengan annual depreciation expense. Lalu sama seperti stretch line method, di schedule penyusutannya ada accumulated depreciation dan ada book value. Oke. Contohnya di sini diketahui peralatan dengan harga perolehan 25 juta, lalu umur ekonomisnya 10 tahun. Umur ekonomisnya 10 tahun dan nilai sisanya itu 5 juta. Nah, pertama kita harus menghitung depreciable rate-nya dulu dengan cara 100% dibagi 10, yaitu 10, lalu dikali dengan 2. Maka depreciable rate-nya sebesar 20%. Lalu penyusutan per tahunnya, ini penyusutan tahun pertama. Penyusutan tahun pertamanya adalah 25 juta, harga perolehan atau book value at beginning year dikali dengan 20%, dikali dengan depreciable rate-nya. Maka penyusutan tahun pertama adalah sebesar 5 juta. Nah, untuk di double declining method ini harga perolehannya tidak perlu dikurangi dengan nilai sisanya. Lalu untuk jurnalnya,
depreciation expense equipment sebesar 5 juta pada akumulasi depreciation equipment sebesar 5 juta. Nah, ini schedule penyusutannya dari tahun pertama hingga tahun kelima. Oke, di sini ada book value sebesar 25 juta. Nah, book value at beginning year-nya ini sama seperti harga perolehan ya. Pokoknya tidak dikurangi dengan nilai sisa. Lalu dikali dengan depreciable rate yang sudah kita cari, maka 25 juta dikali 20% adalah 5 juta. Sehingga akumulasi depreciation-nya ini sebesar 5 juta. Nah, 25 juta dikurang dengan 5 juta sama dengan 10 juta. Lalu di sini 10 juta ini book value di akhir tahun pertama merupakan book value at beginning year untuk tahun kedua. Nah, jadi untuk perhitungan double declining method ini sedikit berbeda dengan stretch line method seperti itu. Lalu di sini 10 juta dikali dengan 20% hasilnya 2 juta. Sehingga accumulated depreciation-nya 5 juta ditambah dengan 2 juta, maka hasilnya 7 juta. Nah, value dikurang dengan annual depreciation expense, hasilnya 2 juta. Maka di sini book value akhir tahun kedua adalah sebesar 8 juta. Nah, nanti book value di tahun kedua akan menjadi book value at beginning year di tahun ketiga. Seperti itu sampai di tahun kelima. Nah, di tahun kelima ini kita akan melakukan penyesuaian karena 5.120 dikali dengan 20% itu hasilnya pasti bukan 120.000. Nah, jadi ini kita akan melakukan penyesuaian sehingga book value-nya itu harus senilai 5 juta seperti itu. Lalu selanjutnya metode unit aktivitas atau unit of activity method. Nah, penjelasannya ini adalah masa manfaat disajikan dalam terms unit produksi dari aset. Cara menghitungnya, hitung biaya penyusutan per unit dulu. Nah, rumusnya ini cost dikurang dengan salvage value atau nilai sisa, lalu dibagi dengan taksiran unit yang diproduksi. Nah, langkah keduanya kita harus menghitung besarnya penyusutan dengan rumus jumlah unit yang diproduksi dalam tahun tersebut dikali dengan biaya produksi per unit. Nah, di sini ada schedule penyusutannya, ada tahun, ada unit of activity-nya dikali dengan depreciable cost per unit, lalu hasilnya annual depreciation expense. Nah, ada accumulated depreciation juga dan ada book value juga. Oke, contohnya diketahui harga perolehan tahun 2019 peralatan ini adalah sebesar 20 juta dengan nilai residu 55 juta yang akan digunakan untuk memproduksi barang yang ditaksir sebanyak 15.000 unit selama 5 tahun. Pada tahun 2019 mampu memproduksi 1.500 unit barang, pada 2020 berproduksi 2.500 unit, dan tahun 2021 mampu memproduksi 3.000 unit. Tahun 2022 mampu memproduksi 1.500 unit dan tahun 2023 mampu memproduksi 1.500 unit. Nah, di sini kita menghitung dulu depreciable cost per unitnya. Jadi harga perolehan costnya dikurang dengan salvage value atau nilai sisa. 20 juta dikurang dengan 5 juta, itu 15 juta dibagi dengan nilai yang ditaksir. Nilai yang ditaksir itu sebanyak ini ya, 15.000 unit. Jadi 20.000 dikurang dengan 20 juta dikurang dengan 5 juta, 15 juta dibagi dengan 15.000 unit. Maka hasilnya itu 1.000 per unit. 1.000 per unit. Lalu penyusutan di tahun 2019-nya ini ya, di tahun 2019 unit yang diproduksi itu adalah 1.500 unit, sehingga depreciable cost per unit dikali dengan
tadi unit yang diproduksi dalam tahun tersebut. Jadi 1000 dikali dengan 1.500, maka penyusutan di tahun 2019 adalah sebesar 1.500.000. Lalu untuk jurnal penyusutannya, depreciation expense equipment sebesar 1.500.000 pada akumulasi depreciation equipment sebesar 1.500.000. Selanjutnya schedule penyusutannya. Nah, ini schedule penyusutannya ya. Dari 5 tahun, dari tahun 2019 ke tahun 2023. Lalu di sini ada unit of activity-nya. Ini sudah pasti diketahui dari soal, lalu dikali dengan depreciable cost per unit yang kita cari ini. Depreciable cost per unit akan menghasilkan annual depreciation expense atau beban penyusutan per tahunnya. Pasti beda-beda karena unit of activity-nya juga berbeda-beda. Lalu di sini ada book value. Book value-nya senilai 20 juta. Lalu dikurangi dengan annual depreciation expense. Book value-nya dikurang dengan annual depreciation expense akan menghasilkan 13.500.000. Nah, untuk perhitungannya seperti itu sampai bawah. Lalu untuk plan aset ini juga ada saat pelepasan. Yang pertama saat retirement of plan asset, jadi barang yang telah rusak atau yang tidak digunakan lagi maka akan dibuang atau disimpan di gudang. Yang pertama itu ada contohnya disimpan di gudang karena habis masa manfaatnya. Nah, kalau karena habis masa manfaatnya maka akan kita jurnal di debit akumulasi depresiasi, lalu di kredit itu adalah nama asetnya. Contoh, PT Exo melakukan pelepasan printer kantor yang telah habis masa manfaatnya dengan harga perolehan sebesar 2 juta dan akumulasi depresiasinya itu adalah sebesar 2 juta. Maka di sini untuk jurnalnya akumulasi depreciation equipment ada di sisi debit sebesar 2 juta dan equipment ada di sisi kredit yang berarti equipmentnya itu mengalami penurunan sebesar 2 juta karena sudah tidak digunakan lagi, maka di sini equipmentnya kita habiskan saja nilainya. Lalu yang kedua di sini saat belum habis masa umur ekonominya. Untuk penjurnalannya yang di debit ada akumulasi depresiasi. Lalu ada juga loss of disposal of plan asset karena plan aset tersebut belum habis masa ekonominya. Jadi di sini ada kerugian dari pelepasan plan aset. Lalu di sini dikredit nama asetnya. Contohnya PT N127 melakukan pelepasan komputer dengan harga perolehan 5 juta dan akumulasi depresiasinya adalah sebesar 3.500.000. Nah, di sini kan pasti ada selisih ya karena harga perolehannya 5 juta dan akumulasinya ini sebesar 3.500.000, maka selisihnya itu 1.500.000 dan ini akan masuk ke loss on disposal of plan asset. Jadi untuk penjurnalannya akumulasi depreciation ada di sisi debit sebesar 3.500.000, loss on disposal of plan asset sebesar 1.500.000 dan di kredit ada equipment sebesar 5 juta. Lalu selanjutnya yang kedua ada penjualan aset tetap. Penjualan aset tetap rumusnya cost of asset. Jadi ini harga perolehan asetnya ada dikurang dengan akumulasi depresiasi. Lalu akan menghasilkan book value at date of disposal. Lalu di sini ada proceeds from sale yang nantinya akan menghasilkan gain or loss on disposal. Contoh jurnalnya jika gain atau untung. Di sini karena gain atau untung, di debit adalah cash. Lalu ada juga akumulasi depresiasi dan di kreditnya itu ada aset. Dan ada gain on disposal of plan asset. Contohnya PT Dream Come True Corporation menjual komputer kantor dengan harga 16 juta secara tunai. Harga perolehan peralatan tersebut adalah 60 juta. Akumulasi penyusutannya sampai tahun ini
adalah sebesar 49 juta. Maka perhitungannya cost of asset adalah 60 juta dikurang dengan akumulasi depresiasinya sebesar 49 juta. Lalu di sini book value at date of disposal adalah 11 juta, dapat dari 60 juta dikurang dengan 46 juta. Lalu ada purchase from sale di sini adalah 16 juta. Uang yang kita terima 16 juta. Nah, jadi di sini karena uang yang kita terima itu lebih besar dari book value at date of disposalnya. Jadi book value atau harga buku komputer kantor ini adalah sebenarnya 11 juta, tapi kita jualnya dengan harga 16 juta. Nah, maka kita akan mengalami gain on disposal atau keuntungan dari penjualan aset tersebut. Nah, untuk jurnalnya di sini cash sebesar 16 juta, akumulasi depresiasi sebesar 49 juta. Di sisi debit ya, cashnya bertambah di sini karena ada penjualan. Lalu akumulasi depresiasinya itu berkurang karena aset tersebut dijual, maka akumulasinya juga harus kita nolkan. Lalu di sisi kredit ada equipment sebesar 60 juta, jadi ini equipmentnya berkurang karena peralatan tersebut kita jual. Lalu di sini ada gain on disposal of plant asset. Nah, selisihnya nih 5 juta gitu. Lalu jurnal jika loss atau rugi. Di sini jurnalnya cash di debit, akumulasi depreciation di debit, loss on disposal of plant asset di debit, dan di kredit ada aset tersebut yang kita jual. Contoh, Dream Come True Corporation menjual komputer kantor dengan harga 9 juta secara tunai. Harga perolehan peralatan tersebut adalah 60 juta, akumulasinya hingga sampai saat ini 49 juta. Nah, rumusnya cost of asset 60 juta dikurang dengan akumulasi depresiasi 49 juta. Maka book value-nya adalah sebesar 11 juta. Nah, kita menjualnya itu sebesar 9 juta. Maka kita ada ini salah, harusnya loss ya. Loss on disposal sebesar 2 juta karena harga buku dari plan aset tersebut adalah 11 juta, tapi kita jualnya maka 9 juta. Maka kita akan mengalami kerugian sebesar 2 juta. Untuk penjurnalan di sini cash pasti bertambah karena kita melakukan penjualan secara tunai sebesar 9 juta. Lalu di debit ada akumulasi depresiasinya yang artinya akumulasinya ini akan 0 karena saldonya ada di sisi debit sebesar 49 juta, dan loss on disposal of plant assetnya itu sebesar 2 juta tadi ya selisihnya. Lalu equipment di sisi kredit ada 60 juta. Oke, selanjutnya ada accounting for natural resources. Di sini ada rumusnya, depletion cost per unit sama dengan total cost dikurang dengan residual value dibagi dengan total estimate unit available. Contohnya, JJH Coal Company menginvestasikan 50 juta dolar di tambang yang diperkirakan memiliki 10.000 ton batu bara dan tidak memiliki nilai sisa. Asumsi JJH Coal Company mendapatkan 200.000 ton batu bara pada tahun pertama. Nah, ini depletion per unitnya 50 juta, total cost dikurang dengan residual value karena di sini tidak memiliki residual value, maka 50 juta dikurang 0, hasilnya 50 juta dolar dibagi dengan 10.000 atau total estimasi unit available. Sini 10 juta ya, 10 juta. Maka depletion per unitnya itu adalah 5 dolar per ton. Nah, di sini depletion tahun pertama, di sini karena adanya tahun pertama ya. Jadi 5 depletion per unit dikali dengan unit yang didapatkan pada tahun tersebut. Jadi 5 dolar dikali dengan 200.000 ton. Maka depresiasi tahun pertamanya adalah sebesar 1 juta dolar. Jurnalnya inventory atau coal sebesar 1 juta dolar pada akumulasi depletion sebesar 1 juta dolar. Oke, lalu di sini ada accounting for intangible asset. Accounting for intangible asset itu amortisasi ya.
karena di sini intangible. Nah, rumusnya harga perolehan dibagi umur ekonomis. Contoh, KJI Company membeli paten dengan harga perolehan sebesar 12 juta dolar dengan estimasi umur manfaat sebesar 10 tahun, maka amortisasinya 12 juta dolar dibagi dengan 10, yaitu 12.000 dolar. Untuk jurnalnya amortization expense sebesar 12 juta pada paten 11-12 juta. Oke, untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.